Yang kami hormati seluruh kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Muharram. Puji syukur alhamdulillah wa syukur ala ni'atillah, pada malam ini, malam yang mulia, bertepatan dengan malam yang ke-18, dan alhamdulillah tadi kita melaksanakan ibadah Qiyam Ramadan di hari yang ke-17. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan alam Kanjeng Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita semua mempersiapkan diri menyambut 10 hari terakhir yang di dalamnya, kata Rasul, terdapat suatu malam yang apabila kita mendapatkan, menemui, menjumpai itu malam, nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut dengan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita semua sudah tahu akan keutamaan ini malam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan kita semua untuk mencari ini malam. Kapan? Taharraw Lailatul Qadar fi ashril awakhir min syahri Ramadan. Carilah oleh kita semua yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapan? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hari ini, malam ini kita masuk ke malam yang 19. Itu berarti besok lusa kita siap-siap. Yang dipersiapkan apa? Diri kita, jiwa kita, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Lailatul Qadar ini merupakan malam yang mulia karena saking mulianya namanya termaktub langsung di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh aku telah menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah pada malam itu. Para ulama sepakat menyebutkan yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Sepakat ulama diturunkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita semua adalah pada tanggal 17 Ramadan. Apakah Lailatul Qadar berbarengan diturunkannya pada tanggal 17? Ulama berbeda pendapat, karena Rasul sendiri memerintahkan kita untuk mencari, mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Hadirin rahimakumullah, namun perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Kita bisa mengambil banyak hikmah
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadr, malam kemuliaan itu? Hadirin rahimakumullah, menurut bahasa para ulama menyebutkan ada 3 makna, para mufassirin menyebutkan terhadap kata qadar ini. Yang pertama, qadar ini berarti ketetapan. Apa yang dimaksud ketetapan? Ketetapan Allah untuk menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kata turun ayat-ayat suci Al-Quran itu Allah biasanya menyebutkan di dalam Al-Quran, ada menggunakan kata inzal, anzal, dan ada kata nazala. Kalau kata anzal, turunnya berarti secara langsung, ya, satu Al-Quran langsung. Akan tetapi kalau kata nazala berarti turunnya secara berangsur-angsur. Para ulama sepakat memang Al-Quran yang pertama turun dari Allah langsung ke Lauhul Mahfuz sekaligus anzal. Akan tetapi dari Lauhul Mahfuz, ya, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tanazal. Nazala berangsur-angsur. Yang kedua, makna qadar itu berarti penuh, sesak. Kenapa sesak? Karena pada malam qadar itu tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, turun para malaikat Allah yang dijenderali oleh malaikat Jibril. Karena para malaikat turun semuanya ke bumi, sesek bumi ini, maka kita beruntung di itu malam yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Syaratnya apa? Mau beramal sholih. Minimal di malam-malam terakhir itu 10 hari terakhir kita semua sedang dalam keadaan taat. Waktunya tarawih dilanjutkan dengan iktikaf. Lebih banyak iktikaf daripada kita banyak di rumah. Lebih banyak di masjid daripada kita banyak di pasar. Ya, lebih banyak bertakarruf kepada Allah di masjid ini daripada kita berada di pusat-pusat perbelanjaan. Karena maklum kalau sudah 10 hari terakhir THR-nya udah cair, Pak. Jadi pengen bawaannya ke mall aja, ya, beli baju yang belum, anak nih belum kebagian baju, istri baru dapat 2, gitu kan, kurang berapa lagi mah bajunya? Aku Pak kurang lah 3 lagi gitu. Lumayan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada rezekinya semua. Amin. Diberikan THR, minimal THR dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu dijelaskan secara terang benderang oleh Al-Quran. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikurskan ke dalam tahun kurang lebih ada 83 tahun 4 bulan. Di sini yang umurnya usianya lebih dari 84 tahun masih banyak. Ada 1-2, alhamdulillah, ya. Tapi kebanyakan di bawah 83 tahun. Kenapa demikian? Di dalam sebuah kitab hadis, ketika Nabi melihat dan mengingat
umur-umur Nabi dan umatnya terdahulu. Nabi Ibrahim umurnya 1800 tahun lebih. Nabi Ayub lebih dari 1000 tahun. Nah, ketika melihat umur Nabi beserta umatnya, Nabi saja cuma 63 tahun. Disinilah Nabi merenung. Disinilah Nabi meratapi, ini bagaimana umatku yang usianya pendek. Kasihan, usianya pendek-pendek berarti amalnya juga tidak terlalu panjang ratusan tahun. Maka Allah memberikan kabar gembira, memberikan rahmat dengan adanya malam Lailatul Qadar. Minimal hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kalau usia kita 56 tahun, ya 50 tahun, 60 tahun, nyampenya dapat 10 Lailatul Qadar aja, ya insya Allah, alhamdulillah, sama itu seperti usianya Nabi Ibrahim. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah, ini keutamaan umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah wa ma'adraka ma lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat kalau misalkan turun pada itu malam ketemu, ya fulan, masya Allah ini fulan sedang iktikaf di masjid membaca Al-Quran, sholat hajat, sholat taubat. Apa kata para malaikat? Ya Allah, ampuni ini dosa-dosa orang tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu tugasnya untuk mendorong kepada kebaikan. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sudah pasti menurut para mufassir, ia akan tambah kebaikannya setiap tahun, akan tambah. Tahun ini bertambah, tahun depan bertambah. Tahun ini sudah tidak mau melakukan haram, tahun depan tambah lagi tidak mau melakukan subhat. Tahun depannya lagi dapat Lailatul Qadar, sudah tidak mau melakukan perbuatan haram, subhat, sudah pelan-pelan ditinggalkan. Semakin baik, semakin baik. Assalamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kedamaian. Apa makna keselamatan, kedamaian? Dia sukses hidupnya, baik hidup di dunia, bahkan dia kembali terlahir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para ulama mufassir menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr itu dia terlahir nanti bagaikan fajar. Kapan? Penuh kedamaian di Darussalam, di sebuah negara, sebuah tempat yang penuh keselamatan, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, apakah kita memiliki kepantasan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah kita semua berhak dan pantas untuk mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar, asalkan kita semua mau melaksanakan taat ibadah kepada Allah, minimal puasa, sedekah, minta ampun kepada Allah, dan tak lupa setiap malamnya ikut sholat tarawih. Hadirin rahimakumullah, ini saja
yang bisa kami sampaikan insya Allah dilanjut ba'da subuh tentang bagaimana cara menggapai Lailatul Qadar yang terbaik di tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.